Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita pagi ini kami mau membaca firman-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan hari ini Bapa, atas semua yang Kau berikan hari ini. Berkati kami, anak-anak-Mu di seluruh penjuru muka bumi ini. Dalam segala keadaan apapun, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti, memahaminya, serta merenungkannya. Dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, supaya firman-Mu tidak hilang begitu saja, tetapi melekat di dalam hati dan jiwa kami, untuk menjadi perisai dan kekuatan kami, dapat senantiasa berjaga-jaga, berdoa, waspada, bertobat setiap hari, supaya kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop pemberitahuan tentang penghakiman yang berbunyi demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Elohim, memelihara serta merenungkannya, setia, berjaga-jaga, waspada dan berdoa, karena Tuhan ada. Kita tidak tahu kapan akan datangnya kembali Tuhan ke dunia ini untuk menjadi hakim atas seluruh dunia ini. Dan kita yang setia dan mencucikan jubah kita hidup kudus akan selalu mendapatkan upah bagian kita di dalam kerajaan kekal Bapa surgawi yang akan segera turun ke dalam dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa berfirman-Mu, biar kami tetap setia menjaga hidup kami dalam hadirat-Mu, supaya kami layak menjadi anak-anak terang di dunia ini, dan Injil-Mu akan dikenal di seluruh dunia ini, menjadi suatu kekekalan di dalam hati orang-orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus yang mengasihi semua umat manusia dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Biarlah Engkau yang selalu menyertai, memberkati kami seperti janji-Mu akan selalu menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Amin.
Demikian pembacaan kitab kita pagi hari ini. Kiranya kasih setia dan sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita anak-anaknya di seluruh penjuru muka bumi ini. Amin.